Bhinneka Tunggal Ika dan sejarahnya. Kata Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dengan belajar sejarah, kita akan mengenal masa lalu agar kita mengetahui tempat kita di masa sekarang. Artinya, kalau kita mengenal tempat kita di masa sekarang, kita akan mudah menangkap bagaimana caranya ke depan. Artinya, kita akan mudah gimana sih ini ke depan kita mau gimana gitu. Nah, karena sejarah itu akan menguak beberapa pengetahuan dan nilai moral yang mungkin tidak dijumpai di masa sekarang. Bangsa. Bangsa adalah satu kesatuan wujud yang menempati dalam satu daerah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbangsa-bangsa. Ada orang Arab yang tinggi-tinggi, wancung-wancung, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Terus kemudian ada juga orang bangsa yang namanya bangsa Nurdin. Dia itu orangnya tinggi, rambutnya pirang, terus biasanya di mukanya itu ada berintik-berintik merah gitu. Terus biasanya dia menempati daerah Eropa. Terus kemudian ada bangsa Asia, ya kita ini, bangsa Indonesia. Biasanya dia berkulit sawo matang. Terus kemudian dia pendek-pendek, tapi ya nggak pendek banget gitu, ada yang tinggi juga kan. Terus dia itu biasanya pesek-pesek gitu. Nah, terus kemudian ada bangsa namanya bangsa Negro, atau kita bisa di Indonesia bisa ditemukan di Papua, di luar negeri bisa ditemukan di Afrika. Nah, itu bangsanya, mereka itu dikenal dengan sebutan orang-orang hitam. Terus kemudian ada sebuah bangsa yang mana dia itu tipenya tembem, matanya sipit. Nah, ini namanya bangsa Cina. Melihat kondisi negara sekarang, banyak muncul orang-orang aneh, macam-macam sekali. Orang-orang yang negatif dalam bertindak atau kita sebut dengan intoleran, tidak mau menghargai pendapat orang lain, tetap kekeh dengan pendapatnya sendiri, egois. Seperti yang dikatakan oleh Kapolda Jateng, Bapak Irjen Pol Ahmad Lutfi, beliau pernah mengatakan, saya pernah melihat di sebuah YouTube gitu ya, beliau menghadiri acara kebinekaan, terus saya mengambil sedikit kutipan dari beliau yang mengatakan kita harus melawan sifat-sifat intoleran karena para manusia-manusia intoleran pasti menganggap musuh siapapun yang berbeda pendapat baik dari sisi agama, ras, suku, budaya, dan kalau dibiarkan bisa meningkat menjadi radikalisme. Nah, yang kita perangi sebenarnya itu ya radikalisme, terorisme termasuk itu, tapi yang harus kita tolong dari awal adalah orang-orang yang bersifat intoleran. Kita sebagai generasi muda, next. Dan ada juga kutipan dari seorang ulama, yaitu Buya Syakur. Beliau pernah mengisi pengawasan atau mengisi pengajian di Mabes Polri. Beliau mengatakan begini, orang yang ingin menjadi orang benar dan ingin belajar menjadi benar, jangan pernah merasa benar. Ini kuncinya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dijamin benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tetap merasa selalu salah dan selalu mengajarkan umatnya untuk bertobat. Kalau bertobat itu kan artinya memohon ampunan atas segala kesalahannya, dan beliau mengajarkan umat-umat beliau itu untuk bertobat gitu. Dan orang yang benar pasti selalu merasa banyak kesalahannya, karena ketika seseorang merasa benar, dia sebenarnya sudah tidak benar. Ditambah lagi apabila orang itu merasa paling benar, ngalamat orang itulah makhluk yang paling tidak benar. Karena orang yang merasa paling benar berpotensi untuk menyalahkan siapapun yang berbeda pendapat dengannya, dan ujung-ujungnya dia merasa mendapat mandat dari Tuhan bahwa semua orang harus sependapat dengannya. Inilah inti munculnya dari sebuah radikalisme. Kemudian disampaikan juga oleh seorang ulama, beliau juga termasuk salah satu anggota One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden era Bapak Jokowi. Beliau mengatakan
cinta kepada bangsa Indonesia, cinta tanah air itu tidak terpaut pada kepulauan kita yang kaya, lautan kita yang luas saja gitu ya. Tetapi cinta tanah air adalah kita mampu menghargai apapun yang ada di Indonesia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Indonesia tanah airku, di situ daku dilahirkan ibu, di situ tertumpah darah ke bumi. Disitulah daku menanti maut, disitulah daku nanti terkubur. Putuslah janji dalam hatiku, akan berjihad selama hayat untuk membela tanah airku tercinta. Tempat diri ini berutang budi, terikrar sudah sumpah setia akan berbakti sampai mati. Buat mengangkat tanah ulayat ke puncak menara bahagia raya, di mana sawah memucur luas serta ladang terbentang panjang.